ini ya. Aduh. Sudah siap? Yan ka. Organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom polar karbon dengan gugus fungsional, utamanya adalah gugus karbosilat atau COH. Terus jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap. Asam terpendek adalah asam asetat dengan hanya memiliki 2 atom karbon, sedangkan asam terpanjang yaitu asam tetranoat dengan 24 atom karbon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber asam lemak. Adapun sumber asam lemak yaitu asam lemak diperoleh dari hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, kelapa, jagung, kedelai, biji jarak, dan biji bunga matahari. Sedangkan asam lemak sintesis dapat diperoleh dari industri petrokemikal. Dalam penggunaannya, asam lemak memegang peranan penting pada industri kemikal. Contohnya seperti pada industri aminal lemak, kosmetik, dan farmasi. Salah satu asam lemak yang bermanfaat di bidang farmasi adalah asam docosahexanat. Asam ini merupakan golongan asam lemak tak jenuh ganda jenis omega 3. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh asam lemak. Adapun cara-caranya memperoleh asam lemak. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk memperoleh asam lemak, misalnya pada kelapa sawit. Caranya yaitu, menurut Vikendi dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kesamaan akan meningkat dengan cepat pada perikar buah yang dilukai jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Dan menurut Williams, menyatakan bahwa jamur tipe Ospora terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak pada buah sawit segar dan dari 0,1% menjadi 6,4% dalam waktu 60 jam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesa asam lemak. Adapun biosintesa asam lemak, prosesnya yaitu pada daun hijau tumbuhan, asam lemak diproduksi di kloroplas. Pada bagian lain, tumbuhan, dan pada sel hewan dan manusia, asam lemak dibuat di sitosol. Proses esterifikasi atau pengikatan menjadi lipida umumnya terjadi pada sitoplasma, dan minyak disimpan pada deosom. Banyak spesies tanaman menyimpan lemak pada bijinya, biasanya pada bagian kotiledon, yang ditransfer dari daun dan organ berkloroplasdain. Beberapa tanaman penghasil lemak terpenting adalah kedelai, kapas, kacang tanah, jarak, raps atau kanota,
ketapah, kelapa sawit, jagung, dan zaitun. Proses biokimia sintesis asam lemak pada hewan dan tumbuhan relatif sama, berbeda dengan tumbuhan yang mampu membuat sendiri kebutuhan asam lemaknya. Hewan kadangkala tidak mampu memproduksi atau mencukupi kebutuhan asam lemak tertentu. Asam lemak yang harus dipasok dari luar ini dikenal sebagai asam lemak esensial karena tidak memiliki enzim untuk menghasilkannya. A few moments later. Adapun proses selanjutnya, biosintesa akan mengalami biosintesa asam lemak. Biosintesis asam lemak alami merupakan cabang dari daur Calvin yang memproduksi glukosa dan asetil-CoA. Proses berikut ini terjadi pada daun hijau tumbuh-tumbuhan dan memiliki sejumlah variasi. Kompleks enzim asilisintase 3 atau Cas3 memadukan malonil ACP dengan 3 karbon dan asetil-CoA 2 karbon menjadi butril ACP yang mempunyai 4 karbon melalui 4 tahap, yaitu kondensasi, reduksi, dehidrasi, yang masing-masing memiliki enzim tersendiri. Pemanjangan selanjutnya dilakukan secara bertahap, 2 karbon setiap tahapnya, menggunakan malonil CoA oleh Cas1 atau Cas4. Cas1 melakukan pemanjangan hingga 16 karbon, sementara Cas4 hanya mencapai 10 karbon, mulai dari 8 karbon. Di setiap tahap pemanjangan, gugus ACP dapat dilepas oleh enzim thioesterase untuk menghasilkan asam lemak jenuh, bebas, dan ACP. Asam lemak bebas ini kemudian dikeluarkan dari kloroplas untuk diproses lebih lanjut di sitoplasma, yang dapat berupa pembentukan ikatan ganda atau esterifikasi dengan gliserol menjadi trigliserida. Pemanjangan lebih lanjut hanya terjadi bila terdapat Cas2 di kloroplas yang memanjangkan palmitil ACP yang mempunyai 16 karbon menjadi steril ACP 18 karbon. Enzim alfa-9 desaturase kemudian membentuk ikatan ganda menghasilkan oleil ACP. Enzim thioesterase lalu melepas gugus ACP dari obat. Selanjutnya, oleat keluar dari kloroplas untuk mengalami perpanjangan lebih lanjut. Kemudian, asam lemak mengandung energi tinggi menghasilkan banyak ATP. Karena itu, kebutuhan lemak dalam pangan diperlukan. Diet rendah lemak dilakukan untuk menurunkan asupan energi dari makanan. Asam lemak tak jenuh dianggap bernilai gizi lebih baik karena lebih reaktif dan merupakan antioksidan di dalam tubuh. Posisi ikatan ganda juga menentukan daya reaksinya. Semakin dekat dengan ujung ikatan ganda, semakin mudah bereaksi. Karena itu, asam lemak omega 3 dan omega 6, yaitu asam lemak esensial, lebih bernilai gizi dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Beberapa minyak nabati, misalnya alpha-linoleat dan minyak ikan laut, banyak mengandung asam lemak esensial karena mudah terhidrolisis dan teroksidasi pada suhu ruang. Asam lemak yang dibiarkan terlalu lama akan turun nilai gizinya. Dan pengawetan dapat dilakukan dengan menyimpannya pada suhu sejuk dan kering, serta menghindarkannya dari kontak langsung dengan udara. Selanjutnya yaitu fungsi asam lemak. Adapun fungsi dari asam lemak yaitu Fungsi asam lemak. Efek biologis asam lemak omega 3 dan omega 6 dimediasi oleh interaksi antar kedua asam lemak tersebut. Asam lemak esensial memiliki banyak fungsi di dalam tubuh. Keseimbangan antara asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 akan sangat mempengaruhi fungsi keduanya dalam tumbuhan. Beberapa fungsi asam lemak diantaranya. Yang pertama, struktur dan fungsi membran. Fungsi asam lemak sangat penting di dalam membran sel. Asam lemak sangat berpengaruh pada fluiditas, fleksibilitas, permeabilitas, dan aktivitas membran
tumbuhan yang terikat enzim. Adanya asam lemak dapat meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh, jaringan, jantung, dan jenis sel lain di seluruh tubuh. Yang kedua, penglihatan. Asam lemak memainkan peran penting dalam regenerasi pigmen rhodopsin visual. Pigmen rhodopsin visual yang memainkan peran penting dalam sistem transduksi visual yang mengkonversi cahaya yang melalui retina untuk dikonversi menjadi visual gambar di otak. Yang ketiga, susunan saraf. Penurunan jumlah asam lemak dalam otak dapat mengakibatkan defisit pikiran, namun demikian, hingga sekarang masih belum jelas bagaimana asam lemak mempengaruhi fungsi otak. Tetapi, perubahan isi asam lemak membran sel neuronal bisa mengubah fungsi saluran ion atau membran reseptor, sehingga ketersediaan neurotransmitter. Apa itu? Disebut sebagai ujung W omega. Satu jenis asam lemak memiliki 3 macam perbedaan karakteristik, yaitu panjang rantai hidrokarbon, tingkat kejenuhan, dan letak atom hidrogen terhadap ikatan ganda. Berdasarkan panjang rantai hidrokarbon, asam lemak memiliki rantai karbon dengan jumlah 3-24 karbon. Oleh karenanya, asam lemak ada yang dikenal sebagai asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai sedang, asam lemak rantai panjang, dan asam lemak rantai sangat panjang. Umumnya asam lemak ini memiliki jumlah atom karbon yang genap dan struktur tidak bercabang. Ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan asam lemak yang terbagi atas dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Satu, asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, yaitu mentega, keju, krim, lemak babi, dan lemak yang menempel pada dinding daging. Asam lemak tak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh. Pada umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak kanola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, aneka kacang yaitu kacang mete, kacang tanah, dan almond. Di sini saya akan menjelaskan manfaat asam lemak dalam pengobatan. Manfaat asam lemak dalam pengobatan. Banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dari mengkonsumsi asam lemak omega, terutama bagi kesehatan. Asam lemak omega dapat mencegah beberapa gangguan seperti demensia atau penurunan fungsi otak pada lanjut usia. Lemak akan membantu meningkatkan daya ingat pada orang tua. Sedangkan pada bayi, ada 2 manfaat dari asam lemak ini, diantaranya mengurangi gejala asma dan membantu perkembangan otak pada bayi. Masih banyak keuntungan dari asam lemak yang dapat membantu proses pengobatan, seperti mengurangi lingkar pinggang dari berat badan, mengurangi resiko terjadinya penyakit kronis karena bersifat anti radang, mengurangi jumlah lemak hati, meningkatkan tingkat kepadatan tulang, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, meningkatkan efektivitas dalam pengobatan kanker payudara. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a